Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Yusanto di seri Ethical Hacking. Pada sesi kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah Finding Vulnerability. Sebelum kita mulai mengeksploitasi target, baik itu berupa server, host, server email, jaringan, operating system, dan yang lain sebagainya, kita perlu melakukan beberapa penelitian dan analisa. Saat mengidentifikasi kerentanan, kita perlu secara aktif mencari masalah yang akan mengarah pada celah yang bisa ditembus. Baru kemudian kita masuk ke fase eksploitasi. Inilah yang disebut dengan finding vulnerability. Jadi, finding vulnerability secara singkat adalah kegiatan untuk menemukan kerentanan-kerentanan yang ada di dalam target yang kita sudah set sebelumnya, di mana kita punya harapan ketika kita menemukan kerentanan pada suatu titik, ini bisa menjadi titik masuk kita untuk masuk ke dalam fase eksploitasi. Salah satu scanner kerentanan yang paling banyak dipakai adalah Nessus dari Tenable Security. Nessus ini memiliki beberapa versi, antara lain versi free atau versi esensial yang kita bisa gunakan untuk mencoba fitur dan penggunaan Nessus untuk melakukan cek pada jaringan lokal dengan limitasi 16 IP, atau yang versi premium yang tentu saja jumlah IP yang bisa di-scan ini jauh lebih banyak. Basis data dari Nessus mencakup kerentanan di seluruh platform dan juga protokol. Dan scanner yang ada di dalam Nessus bisa melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mendeteksi masalah-masalah yang diketahui. Selanjutnya saya akan menemukan bagaimana kita menggunakan aplikasi Nessus ini. Sebelumnya, rekan-rekan bisa download dan kemudian install aplikasi Nessus dari www.tenable.com. Nah, untuk yang versi free atau versi esensial adalah versi yang bisa kita gunakan untuk mencoba-coba istilahnya ya, dan memiliki limitasi sampai 16 IP untuk sekali scan. Jika kemudian rekan-rekan tertarik untuk mencoba versi yang berbayar atau premium, ada juga trialnya selama 30 hari. Dan kemudian membayar lisensinya sekitar $2.990 per tahun. Untuk pemakaian di rumah ataupun di kantor yang kecil, rekan-rekan bisa mencoba dengan menggunakan Nessus esensial saja, karena ini juga sudah mencukupi, kecuali jika rekan-rekan berniat menggunakan Nessus untuk perusahaan atau organisasi yang cukup besar karena segmen jaringannya luas, silakan rekan-rekan beralih ke versi yang premium. Nah, pada saat rekan-rekan akan mendownload Nessus baik yang esensial maupun yang profesional, rekan-rekan akan diminta untuk mendaftarkan diri. Dengan mendaftarkan diri ini, nanti rekan-rekan akan mendapatkan activation code yang akan dikirim ke email yang didaftarkan. Nah, activation code itu yang nanti akan kita gunakan pada saat proses instalasi. Oke, di sini saya sudah menginstall aplikasi Nessus dan saya tinggal memasukkan kode atau kredensial untuk administratornya.
Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke dalam aplikasi Nessus. Untuk memulai scan baru, kita tinggal klik di bagian kanan ada New Scan. Di sini akan tampil beberapa modul yang bisa kita gunakan. Yang pertama, Discovery, ya ini untuk menemukan host-host yang ada di dalam jaringan yang kita miliki. Kemudian ada Basic Network Scan. Kemudian ada Advanced Scan, ada Advanced Dynamic Scan, ada Malware Scan, ada Mobile Scan, dan lain sebagainya. Ada juga Web Application Test. Ketika ingin mencoba, kita misalnya saja akan mencari server ataupun komputer yang ada di jalan kita tinggal klik Host Discovery. Nanti kita akan isikan di sini misalnya saja my local LAN 2. Masukin di foldernya secara default saja MyScan, jadi nanti kita tinggal klik di MyScan, nanti muncul semua hasil ataupun program yang akan kita jalankan dengan menggunakan Nessus ini. Isikan targetnya, misalnya saja 192. Ini untuk jadi di tempat saya ya, nanti rekan-rekan silahkan sesuaikan dengan jaringan di tempat rekan-rekan sekalian. Bisa kita isi dengan seperti ini /24, atau bisa kita isi juga misalnya saja 192, 168, 100 range ya, range sampai 15 misalnya. Atau bisa juga kita isi dengan single IP, misalnya saja misalnya. Karena saya ingin menemukan seluruh komputer yang ada di jaringan saya menggunakan kode ini, yaitu 192.168.100.1/24. Oke, saya akan save. Setelah berhasil di save, di sini akan muncul di folder MyScan akan muncul semua scan yang sudah berhasil kita buat, di mana ketika rekan-rekan perhatikan di sini ada tanda launch dan juga ada tanda trash atau berhenti. MyScan ini tidak akan jalan jika kita tidak klik tombol launch. Jadi hanya sekedar list yang akan dijalankan, tetapi belum dijalankan sampai kita klik tombol launch-nya. Kita klik tombol launch, nanti di sini akan kelihatan bahwa yang sekarang sedang jalan adalah yang sudah kita buat tadi, yaitu my local LAN 2 running. Kita bisa pause atau kita bisa stop di sini. Nah, proses dari scanning ini bisa berlangsung, waktunya bisa singkat atau bisa juga agak lama, tergantung seberapa kompleks jaringannya. Saya akan stop ini karena saya tadi sudah menjalankan terlebih dahulu aplikasi Nessus ini untuk men-scan jaringan saya, di mana hasilnya adalah ada di sini. Nah, ini adalah hasil dari scan yang tadi sudah saya jalankan di network saya, di mana ada beberapa host yang aktif, yaitu 192.168.100.251, 248, 246 dan seterusnya sampai
100.1. Ini adalah keseluruhan dari host yang aktif yang ditemukan pada saat Nessus running sebagai scanner melakukan pemindahan di jaringan lokal saya. Rekan-rekan perhatikan, karena di sini kita hanya menjalankan host discovery saja, kita tidak akan menemukan adanya vulnerability report. Jadi misalnya apakah host tersebut ada yang masuk vulnerability yang critical, high atau medium, low atau info. Kenapa? Karena pada saat kita list modulnya yang kita jalankan hanyalah host discovery. Bagaimana kemudian kalau kita ingin menemukan vulnerability? Nah, vulnerability untuk host di dalam jaringan kita bisa lakukan dengan mengklik di bagian vulnerabilities. Ini adalah basic network scan. Oke, misalnya saja saya cek di sini, saya ketik di sini MLN 3 vulnerability lokal. Oke. Sama, kita bisa masukkan list IP-nya di sini. Kita akan save. Dan di bagian bawah kita lihat list scan yang sudah kita buat, yaitu MLN 3. Schedule-nya on demand karena kita belum jalankan, dan statusnya perlu kita klik launch agar list tersebut bisa berjalan. Launch. Status terlihat di sana, MLN 3 sedang running. Oke, untuk sementara ini saya stop karena saya juga tadi sudah melakukan basic scan di line saya. Hasilnya adalah yang ini. Nah, ini adalah host di jaringan saya yang terdeteksi memiliki vulnerability yang ditemukan oleh Nessus, yaitu di IP 192.168.100.5, di mana ada satu yang high, 6 yang medium, dan yang hanya sekedar info ada 39. Di host 100.1 ada 2 yang medium, klasifikasi medium, 1 yang low, dan ada 30 vulnerability yang sifatnya kategorinya hanya info saja. Demikian pula di host yang lain, 251, 28, 248, 246, 225. Ketika kita melihat hasil vulnerability ini, maka yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah yang memiliki tanda merah critical atau high, dan juga yang medium. Kenapa? Karena yang high ini adalah yang berpotensi menjadi titik masuk ketika seorang hacker kemudian masuk ke dalam jaringan kita. Artinya titik itu di host tersebut memiliki titik lemah paling berbahaya yang bisa ditembus hacker. Kalau yang hanya sekedar informasi, ini kita bisa ignore karena tidak berpotensi bisa dieksploit. Jadi sekali lagi, ketika mendapatkan hasil scanning seperti ini, perhatikan yang memiliki tanda merah atau high atau critical, karena ini bisa menjadi titik yang bisa dieksploit oleh hacker. Ini adalah waktu terakhir basic scan ini running, yaitu di tanggal 16 Februari jam 9.52 PM, jadi semalam. Di poin ini, di bagian ini kita bisa melihat akses threat levelnya adalah medium yang ditemukan oleh Nessus di jaringan saya.
Secara detail di bagian vulnerability, hasil dari basic scan tadi memiliki beberapa informasi severity level yang ditemukan ya. Ada 39 total dari total dari vulnerability yang ditemukan di jaringan saya, yaitu 39, di mana detailnya ada di bagian ini. Ada yang medium, ada yang low, ada yang info, dan seterusnya. Oke, nah kita juga bisa melakukan web testing atau scan terhadap suatu website atau hosting. Bagaimana caranya? Baik lagi ke bagian new scan, nanti kita klik new scan, dan di bagian vulnerability silahkan klik web application test. Sama seperti tadi, kita harus mengisikan detailnya, nama list scan-nya apa, kemudian deskripsinya apa, dan yang paling penting adalah targetnya. Pada saat rekan-rekan kemudian mengisi target untuk web scan, saya berikan disclaimer terlebih dahulu bahwa sebaiknya yang dilakukan tes di sini adalah website yang menjadi tanggung jawab kita saja. Jangan melakukan scanning terhadap website orang lain atau institusi lain, karena hal tersebut bisa berimplikasi ke ranah hukum. Jadi silakan di-scan untuk aplikasi websitenya atau hostingnya yang di dalam ranah rekan-rekan sendiri. Oke, tadi saya sudah membuat satu scan untuk website, di mana yang saya tes adalah website saya sendiri, yaitu dcg231.web.id. Nah, hasil dari scan terhadap website saya, ternyata ada satu yang sifatnya low dan ada 78 yang bersifat informasi, severity levelnya informasi saja, dimana ketika kita klik akan masuk ke bagian vulnerability. Ini muncul list detail vulnerability yang ditemukan di website saya tersebut. Ada 13 vulnerability, kemudian ada catatan yang penting, yaitu ada DNS issue, kemudian ada DNS file request. Di bagian history kita bisa melihat kapan kemudian scan tersebut berjalan. Jadi yang terakhir itu adalah tadi jam 9.33 pagi. Dan hasilnya seperti yang kita lihat, kita bisa menemukan vulnerability yang terkait dengan target website tersebut. Untuk scan yang lain, nanti rekan-rekan bisa mencoba sendiri. Tinggal diklik di bagian vulnerability, sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Untuk malware scan sama, secara umum diisi nama scan-nya, deskripsi, kemudian targetnya, baru kemudian kita save, dan di bagian tadi di my scan kita tinggal klik untuk launch. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan Nessus untuk menemukan vulnerability di dalam host, di dalam server yang ada di jaringan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi sharing hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana kita menemukan vulnerability atau kerentanan dengan menggunakan aplikasi Nessus.
Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.